Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau kebolak-balik. Dan ini timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Jadi kita mau lihat energi atau update energi, pesan semesta atau apalah ya, pesan tentang seseorang. Bisa tentang kamu, bisa tentang orang yang ada relasi hubungan dengan kamu, atau tentang koneksimu sama seseorang gitu, atau apalah, mungkin ada ya update lagi gitu ya, pesan dari semesta, bisa pesan dari siapapun ya. Oke. Kita lihat. Oke. Di sini, wah, aku ngerasa ada shocking moment ya, atau ada momen yang kamu nggak duga-duga. Mungkin ada momen yang nggak kamu sangka-sangka terjadi di hidup kamu, ya. Bisa sudah atau nanti akan terjadi. Entah nanti terjadi sesuatu yang membuat kamu tuh ya kaget lah, kok bisa ya. Atau bisa aja kamu mendapatkan kabar mengejutkan dari siapa begitu ya, bisa dari Suneo, dari Yolanda, dari Shizuka, dari ya Fernando atau siapa lah. Aku rasa ini bisa aja membuat perasaan kamu jadi campur aduk. Bisa kamu kayak jadi tahu tentang kabar seseorang, atau seseorang bisa saja memberi kabar buat kamu ya. Jadi semesta sudah kasih ya clue-nya, tanda-tandanya ke kamu saat ini. And then di sini ada seseorang yang galau banget ya, galau memikirkan kamu. Orang ini sampai susah tidur. Bisa vice versa, mungkin kamu pun begitu. Cuma ini kan ada mirror gitu ya, muncul lagi energi cerminan, mirror, twin flame. Jadi semesta mau ngasih tahu bahwasannya tidak hanya kamu yang galau, dia juga galau di sana. Tidak hanya kamu yang tersiksa, dia juga tersiksa di sana. Cie, sama-sama sakit, wah. And then, ya mungkin sulit lah. Ini kan ada sesuatu ya kayak yang menghalangi kalian, tantangan, rintangan, atau siapa gitu ya. Pihak lain, sesuatu yang lain. Dan itu nggak mengenakan sih buat dia. Terus aku ngerasa di sini semesta juga mau ngasih tahu, ketika kita kehilangan sesuatu, atau ya ketika kita ikhlaskan sesuatu atau ikhlaskan seseorang, bisa aja nanti akan digantikan dengan yang lebih baik. Tapi bisa juga orang itu akan menjadi lebih baik untukmu, bestie. And then, jadi hidup ini mengalir saja ya, let it flow. Kadang kita tuh terlalu overthinking, terlalu mikir, besok gimana ya, lusa gimana, nanti bulan depan, tahun depan bagaimana, aku sama dia nih gimana nih nasibnya ya, koneksinya mau dibawa kemana. Nah di sini semesta bilang kayak jalani aja dulu apa yang ada sekarang. Kadang kita kalau mikir terlalu kejauhan juga itu jadi capek kan, so jalani aja yang ada sekarang. Kita hidup ini terkadang nggak haruslah selalu hidup di masa lalu, dan kita pun kadang nggak harus selalu hidup untuk masa depan. Kadang ya jalani yang sekarang aja juga patut disyukuri ya. Jalani aja dulu. Bisa juga nih entah siapa ya pengen ngomong sama kamu, aku belum bisa menjanjikan apa-apa, atau aku memang nggak jelas nih, aku payah, atau ya aku masih egois.
Tapi kan aku mencintaimu ya, aku pun belum sanggup kehilangan kamu. Jadi kalau aku on off, aku muncul tenggelam, atau aku datang pergi, atau kayak hantu ya. Tapi ya itu, ya kita lihat aja yang sekarang. Hmm, jalani aja dulu yang sekarang. Gimana nanti ya nantilah. Ini ada yang pengen banget bilang kayak gitu sama kamu, ya. Eh, Nah, setelah ada kegelapan, setelah ada air mata, kesakitan, kekecewaan, kepedihan, ya, ada nanti kebahagiaan buat kamu ya, gemoy. Eh, ini kayak desan gitu ya. Setelah apa ya, semua yang kamu lalui, ya endingnya nanti bisa aja happy gitu ya, happy ending, berakhir bahagia. Jadi semesta ngasih tahu. Kamu percaya nggak? Bahwasannya ada nanti di ujung masa dimana kamu mendapatkan kebahagiaan. Entah kebahagiaan apa nih? Jangan-jangan kamu akan menerima kabar bahagia. Bisa kabar bahagia tentang seseorang, tentang kerjaan, bisnis, studi, atau tentang keuangan. Ini mungkin aja ada rezeki baru. Beberapa gitu. Itu ada energi apa tuh? Leo ya. Wah, di sini juga ada Earth ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Wih, bagus banget nih. Ada pohon, ada pelangi. Jadi kamu sebenarnya sedang diproses, sedang dibentuk ya. Kamu pada akhirnya nanti akan mengerti, atau kamu sudah mulai mengerti. Ternyata orang-orang toksik ya, orang-orang yang beracun pernah hadir di hidup gue. Itu membuat gue jadi punya karakter yang lebih kuat, menjadi jiwa yang bertumbuh, ya gue jadi pribadi yang punya spiritual yang tinggi, ya gitu sih. Tapi ada juga di sini, ya ada pelangi sehabis hujan, setelah air mata ada kebahagiaan, kayak tadi aku bilang. Dan ada seseorang yang mungkin dia mengapresiasi kamu. Sebenarnya dalam diam dia mau bilang terima kasih ya. Makasih banget berkat kamu, atau sejak kita ada koneksi, atau ya setelah aku ngerasa kehilangan kamu, aku jadi ke-trigger, aku jadi kayak sadar gitu bahwasanya aku harus berubah. Dan suatu saat kalau misalnya kita bisa ngomong dari hati ke hati, aku pengen ngasih tahu aku bisa lebih baik juga, itu karena dorongan dari kamu. Cie. Ini siapa nih? Kita lihat dulu ya klarifikasinya. Libra ya, Gemini, Aquarius, Taurus. Wah, ini earth sign-nya strong ya. Virgo, Capricorn. Yang strong juga di sini ada Scorpio, Aquarius ya, Aries, Leo, Sagittarius. Wih, Nine of Pentacle. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Ten of Cups. Wih, pelangi lagi lah. Pelangi lagi. Wih, keren sih, say. Jadi, ini muncul energi Cancer, Aquarius, Aries. Itu strong. Leo juga muncul lagi. Lalu yang strong di sini ada Sagittarius. Pisces juga kuat ya. Virgo, Libra. Oke, ya bisa energi aja. So, jadi di sini semesta mau ngasih tahu ke kamu. Sebenarnya ada orang yang denial tentang perasaannya, ya. Coba ikuti intuisimu, feeling, kata hatimu. Kamu ngerasa gak sih sebenarnya dia juga sayang sama kamu, dia rindu juga sama kamu, tapi dia denial, dia menolak rasa itu, entah karena sesuatu, karena keadaan, karena orang lain, atau ya mungkin ada yang membentengi kita, yang membuat ya aku sulit berjuang. Mungkin kamu ngerasa aku kayak bodoh amat, aku kayak gak peduli, aku tiba-tiba cuek, atau aku tiba-tiba kayak pasif, aku ikuti egoku, aku keras banget gitu.
Tapi di sini orang itu pengen bilang ke kamu, aku sebenarnya tersiksa juga selama aku pakai topeng, ya. Karena aku pakai topeng nih, ya. Seolah-olah aku nggak cinta, seolah-olah aku kejam lah gitu. Aku kayak nggak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya ini sakit banget ya. Menyakiti kamu itu benar-benar hal yang membuat aku sedih. Nah, itu ada di sini yang pengen bilang seperti itu. Atau ya, ini semesta ngasih tahu langsung ke kamu. Kemudian, apa ya? Ada di sini semacam pesan dari semesta tentang ya mungkin saatnya sekarang kamu fokus sama dirimu aja dulu. Fokuslah sama kerjaanmu, bisnismu, studimu. Kamu juga bisa fokus sama keluarga dulu, sama keuangan. Karena aku ngerasa di sini sebenarnya ada loh keluarga yang rindu banget sama kasih sayangmu. Entah siapa, bisa juga temanmu ada yang rindu sama kamu. Jadi ya sekali-sekali tanyalah kabar mereka. Meskipun mereka pernah berperilaku buruk sama kamu ya jangan dibales ya. Terkadang ya kita aja duluan yang langsung nanya kabar gitu. Karena ya nggak guna juga ya gengsi-gengsian seperti itu. Intinya kita melakukan hal baik itu kembali ke kita lagi sih. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kamu melakukan yang baik ya, kamu akan dilayakkan, dipantaskan menerima hal baik. Oke, bestie. Apalagi nih. Terus ini semesta ngasih tahu lagi kalau pengen move on ya move on aja. Kalau ngerasa udah toxic banget ya silakan. Tapi kalau kamu merasa ya aku belum siap melupakan atau aku merasa dia cinta sejatiku, ya kalau masih bisa berjuang silakan. Kalau masih bisa bertahan ya silakan gitu. Semua ada konsekuensinya. Di sini juga semesta ngasih tahu ada seseorang yang mungkin terlihat kayak sudah move on, sudah melupakan kamu. Ada seseorang yang terlihat sudah cuek tapi sebenarnya ya tersiksa batinnya. Ini ada Ten of Swords ya, dimana seseorang yang sebenarnya udah hancur-hancuran sekarang. Entah ini karmanya, atau ya dia merasa apa yang dia jalani itu yang bagus, tapi ternyata tidak, gitu ya. Oke, lanjut. Minum dulu, bestie. Aku lanjut ya. Sini apa lagi yang muncul? Wah, ini beberapa cintanya bersegi-segi ya. Ini segi berapa sih? Dan aku rasa ya mungkin ada pihak lain, ada intervensi sesuatu atau seseorang yang lain. Jadi ya semesta ngasih tahu lah. Di bumi ini kalian hidup tidak berdua ya. Salah satu dari kalian sebenarnya bisa dapat pengaruh dari yang lain. Beberapa kalian ya aku ngerasa ini kuat banget dari tadi. Kamu akan menerima kabar atau kamu akan menerima komunikasi atau ada yang datang ke kamu atau ya tiba-tiba aja kamu nggak nyangka ada yang memberikan panggilan ke kamu, entah panggilan dari seseorang, ada seseorang yang memanggil kamu di sana, tiba-tiba menyebut namamu, terus kamu kontak batin jadinya kayak aku seperti dipanggil nih sama Suneo. Atau ya tiba-tiba dia datang di mimpi kamu ya. Aku tiba-tiba dipanggil si Suka atau siapa. Atau nih ada panggilan kerjaan, tawaran kerja, tawaran bisnis, atau ya teman, rekan, keluarga, atau siapa ya ngasih kabar. Dari tadi kuat banget itu, say. Nah, ada di sini yang memperhatikan kamu, diam-diam ya. Semesta ngasih tahu masih ada loh yang memperhatikan kamu. Mungkin kamu ngerasa kamu bukan apa-apa, tapi ya kamu cukup populer di mata seseorang atau di mata beberapa orang. Ada yang masih sibuk memantau kamu, mencari tahu kamu, di mana keberadaan kamu. Aku di sini nonton tarot. Ya ada yang nggak tahu kamu sibuk lihat tarot, ada yang nggak tahu kamu lihat tarot gitu. Jadi ya kadang ada yang penasaran aja gitu. Kamu tuh lumayan aneh, tapi ya aku penasaran apa sih yang kamu lakukan gitu. Ini bisa dia, bisa siapa, bisa mereka. Ada yang membicarakan kamu sih di belakang. Ada yang iri, ada yang dengki, atau ada yang jealous, ada yang cemburu. Ya kalau sampai kamu sukses, kalau sampai kamu lebih bahagia dari aku, ya aku nggak terima. Itu kan toxic ya. Tapi ada juga yang memang penasaran karena
Pengen tahu kabar kamu. Karena sayang sama kamu, ya, bestie. Terus ini ada kepiting, Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer ya. Ini kuat banget Cancer. Ada kepiting ya. Jadi kalau kepiting itu ya lelet ya. Tapi dia punya cangkang untuk melindungi dirinya dari situasi yang tidak enak. Ya, beberapa kalian mungkin dealing sama orang yang insecurean, apa ya? Ya, mungkin orangnya nggak terlalu confident, nggak terlalu percaya diri. Atau ya ada seseorang yang diam-diam atau meskipun lambat pergerakannya, tapi ini cinta banget sama kamu. Ini kalau dia punya hati sama kamu, ya hanya dia gitu, hanya dia dan Tuhan yang tahu ya seberapa lama dia menggenggam perasaannya ke kamu. Jadi ya ini tertutup orangnya, nggak banyak bicara, ini nggak banyak komunikasi, tapi dia kalau udah cinta sama kamu ya cintanya sama kamu. Meskipun tantangan, rintangan, atau kayak ya ada sesuatu yang kita rasa itu bukan kapasitas kita, tapi ya namanya cinta nggak bisa memilih. Ya hanya aku lah dan Tuhan yang tahu ya aku mencintaimu. Cie. Ini ada yang memendam perasaan ke kamu. Orangnya lumayan sensitif ya, sebenarnya kelihatan cuek sih, tapi baperan. Dia udah bawa perasaan ke kamu. Ini bisa vice versa, apalagi kalau kamu ya memang kamu kayak kepiting. Jadi jangan insecurean, jangan mudah minder, jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang. Kita semua punya cerita hidup berbeda-beda. Bulan dan matahari itu bersinar di waktu yang berbeda. Kalau ada orang yang lebih dari kamu ya mungkin udah saatnya dia di situ bersinar. Tapi ada saatnya kan kamu lebih dari mereka. Ya kita bersinar pada waktunya kok, pada waktu kita masing-masing gitu. Dan bicara tentang kepiting ya, ya beberapa orang mungkin ngerasa kamu lemah ya, mungkin ada aja sih yang merasa kayak bisalah menyakiti kamu, tapi ketika kamu menunjukkan kekuatan kamu bisa menghajar mereka semua. Siapapun yang toksik ya capit aja. Gitu kayak kepiting ya. Jadi jangan berani menunjukkan kekuatanmu. Kamu punya power sebenarnya, tapi ya mungkin ada momen dimana kamu menunjukkan power itu ya. Dan aku rasa orang-orang udah mulai tahu dan mereka udah mulai nggak sepele lagi sama kamu. Oke, ini ada yang baper banget nih sama kamu. Orangnya bisa aja berisi ya, atau berisi kantong, berisi otaknya, berisi badannya, atau apa ya, hatinya berisi. Ya isinya kamu gitu loh, sis, bro. Terus di sini aku ngerasa memang ada orang yang gelisah banget ya, gelisah banget ini, memikirkan kamu, merindukan kamu. Beberapa dari mereka memang parasit ya. Ada energi ya, dia mungkin kayak bocah, atau ya dia aneh tapi dia cinta sih sama kamu. Oke lah, aku lanjut. Nah, ini memang lagi ada yang benar-benar pengen banget menyampaikan isi hatinya ke kamu ya. Aku rasa ini mungkin ada orang yang pernah menyakiti ya, terus jadi kayak merasa bersalah. Terus ada juga yang kayak ya pengennya minta maaf, tapi dia kayak merasa ya boro-boro gue minta maaf ya. Gue ngomong sepatah kata aja itu kayaknya susah banget. Say hello aja susah banget. Buka blog aja susah. Nge-add, nge-follow elu aja ya gue gimana gitu. Nah ada yang merasa seperti itu kak. Kemudian ya ada yang memang tadinya dia meremehkan perasaannya ke kamu, tapi ternyata ya ini perasaan kok semakin besar. Kok aku sebucin ini sama kamu sekarang. Terus ada yang pengen bilang, atau ini pesan semesta ya, kamu sebenarnya unik loh. Terlepas dari kelebihan, terlepas dari kelemahan kamu, ya kamu punya kekurangan kan karena kamu manusia biasa, tapi kamu unik ya, kamu tuh langka sebenarnya. Aku ngerasain sense kayak semesta mau ngasih tahu kamu tuh adalah salah satu dari orang-orang pilihan. Jadi kalau orang-orang pilihan itu ya mungkin hidupnya kayak gini nih ya.
kayak roller coaster gitu. Kamu banyak ups and down-nya. Ya kalau orang lain mungkin bisa aja menjalani hidup dengan instan, dengan mudah. Kamu tuh ya beda lah. Bahkan kamu bisa menjalani koneksi spiritual semengerikan itu atau semenyedihkan itu. Ya orang lain belum tentu kan mengalami itu kayak kamu. Atau kayak orang-orang di luar sana tuh pembayaran karmanya beda. Kalau kamu pembayaran karmanya ya kayak ya spesial gitu sih. Makanya ya kamu mungkin menjalani koneksi spiritual sama seseorang, atau perjalanan spiritual, dan itu menguras energi banget. Jadi kamu cara membayar karma itu kayak ya luar biasa banget sih, membentuk kamu menjadi pribadi lebih baik. Oke? Beberapa dari kalian di sini diberitahukan oleh semesta, kalau kamu berhenti berharap, ya silakan gitu. Tapi kalau kadang kamu merasa pengen lagi berharap juga nggak apa-apa. Karena sekecil apapun harapan kamu, sebenarnya itu bisa aja ada yang termanifest. Beberapa ini memang kalian ujungnya ada yang dipersatukan dengan seseorang yang kamu cintai gitu. Tapi kamu harus menerima tantangannya. Kamu harus menerima gitu. Mungkin ya kita harus ngerasain sakit dulu, ngerasain dulu bagaimana perpisahan, tidak komunikasi. Kita jalan masing-masing dulu sampai kita belajar bahwasannya ya ujungnya cinta itu akan menemukan titiknya sendiri gitu. Contoh ya kalau lu cinta sejati gue, ya ujungnya berarti ya gue nyariin lu. Tapi kalau misalnya ujungnya lu nyariin gue, ya gue cinta sejati lo. Nah kayak gitu kak. Jadi ya terimalah tantangan itu. Ya mungkin beberapa kalian ngerasa ya kalau udah nggak worth it, nggak layak, ya berarti nggak jodoh. Cuma jangan sesempit itu juga sih pola pikir kita. Kita kan harus punya mindset, punya pola pikir yang luas lah. Kadang kan ada yang terpisah dulu buat sama-sama ngerasain kehilangan dulu, sama-sama ngerasa ya bahwasannya nanti udah mencari kemana juga kalau hati masih ke situ, ya itulah pelabuhan terakhir kita gitu. Cie. Oke. Lanjut nggak? Oke lah. Nah, jangan kebanyakan berpikir, jangan terlalu banyak overthinking. Hati-hati ya. Kamu bisa aja nanti sakit kepala terus, pusing-pusing terus kalau kebanyakan mikir. Atau kamu dealing sama orang pemikir, dia lagi pusing ya. Mikirin kamu kah, mikirin keluarganya, mikirin keuangan, kerjaan. Terus di sini aku ngerasa kamu juga harus menjaga kesehatan kaki ya. Kalau kebanyakan berjalan ada kan waktunya istirahat. Tapi kalau udah jarang jalan kaki, ya silakanlah jalan kaki untuk apa ya? Membuat kaki kamu sehat. Bisa juga membersihkan jari-jari kaki kamu. Apalagi musim hujan sekarang kan. Kaki tuh kadang mudah gatal-gatal. Jadi jaga kebersihan. Terus jaga ucapanmu, jaga cara bicaramu. Setiap apa yang kamu bilang, setiap apa yang kamu ucapkan, itu berdampak banget pada orang lain dan berdampak juga sama dirimu sendiri. Terkadang mulut kita itulah harimau kita ya. Jadi jaga omongan, jaga sikap gitu kak. Oke? Ini bisa juga tentang ini ya. Dari tadi aku ngerasain sense ada yang membicarakan kamu ini ya. Ada yang membicarakan kamu dari belakang, ada yang ngomongin kamu, ngomongin perjalanan hidup kamu. Ada yang iri dengki nih sama kamu. Masih aja ada yang jealous gitu ya. Oke, ini ada tentang paha. Ada apa dengan paha ya? Ini aku rasa tentang ya beberapa kalian yang kurang olahraga, ya olahraga lah ya. Mungkin ada yang kebanyakan duduk, kebanyakan rebahan. Silakanlah olahraga. Bisa aja takutnya di situ yang sakit tuh kan, kaki muncul lagi. Ini bisa juga pesan semesta, kamu akan mengalami perjalanan yang luar biasa ya ke depannya. Kamu akan melangkah bersama siapa? Cie. Ih, tulang rusuk ya. Ini bagus banget ya endingnya. Tadi ada union, ada tulang rusuk. Ya kalau memang jodoh nggak kemana sih. Kalau memang dia, ya dia.
Ini ada tentang usus ya. Jaga apa yang kamu makan. Jaga pola makan. Ya bisa aja beberapa waktu ini kita ada gangguan pencernaan, sakit perut gitu loh, gemoy. Oke. Aku lanjut ya. Ya. Oke, shuffle dulu. Wah, ini ada huruf X ya. Beberapa masih ada masa lalu yang menginginkan kamu ya. X. Masih ada masa lalu yang mau menghampiri, atau kamu udah kenal orang ini, dia masih mau kembali gitu ya. Ini ada R. Cie, huruf R. Siapa nih huruf R? Ada tentang rumah juga. Kan ini bisa tentang orang yang akan ya menghampiri kamu lagi. Mungkin dia merasa kamu rumahnya gitu. Ya ujungnya aku pulang ke kamu kan. Ada yang merasa seperti itu. Atau ada orang rumah yang rindu sama kamu. Ada orang rumah yang mungkin butuh perhatianmu. Atau kamu harus memperhatikan keluargamu. Tadi aku ada katakan ya, bisa temenmu juga butuh perhatianmu. Oke, Suneo. Veronica, lanjut ya. Apa nih? Wah, ini ada huruf B, beruang. Tadi udah ada beruang ya, muncul lagi beruang. Ada orangnya berisi ya. Ini siapa nih di link sama kamu? Salah satunya ada yang berisi. Ini kayaknya yang koneksinya luar biasa sama kamu ya. Berisi kantongnya atau kantongmu yang berisi. Berisi otaknya, berisi hatinya. Mungkin hatinya isinya kamu aja gitu ya. Atau ini kamu makin subur ya beberapa waktu ke depan. Ya aku rasa ada yang subur sih. Oke, tak makin berisi gitu. Kemudian, nah ini ada huruf A, anggur ya. Siapa mungkin ada di sekitarmu, di lingkunganmu ya, siapalah, ini ada huruf A. Ada tentang anggur ya. Kalau bicara tentang anggur, itu bisa juga tentang ada hal-hal yang bisa aja membuat kamu terbuai, terlena. Padahal itu belum tentu baik buat kamu. Gitu ya. Ada huruf F. Wah, ini feminin banget ya. Bisa vice versa. Atau ada energi maskulin juga yang mau menghampiri feminin atau kebalik gitu. Dan apalagi nih? Susah ya. Ini ada huruf O. Ini ada yang mau memperbaiki komunikasi sama kamu. Oke. Lalu ini ada huruf U ya. Hati-hati dengan halusinasimu. Kalau kamu merasa kayaknya ini ilusi deh, soalnya dia begini begitu, atau ya nggak jelas juga. Ya udah aku sekarang jalani aja dulu realita yang ada. Tapi ini bisa vice versa. Ada orang yang berhalusinasi tentang kamu. Ini juga ada kaitan dengan ini ya tadi. Jangan terbuai, jangan terlena akan siapapun. Karena ya takutnya kamu ngefly. Udah melayang, habis itu kalau jatuh, tersakiti nanti gimana? Kalau nggak bahagia gimana? Ya harus hati-hati di situ. Kemudian, ini susah banget ngambilnya. Wah. Ini ada huruf J ya. Tentang jam, waktu. Waktu akan menjawab semuanya. Bisa juga jangan buang-buang waktu ya. Isilah waktumu dengan hal-hal positif. Oke, bestie. Ada huruf Y ya. Aku rasa kalian juga perlu waspada karena ada aja orang yang muncul lagi dan itu tarik ulur banget ya. Ini ada huruf S, mungkin ada huruf S di nama siapa begitu ya. Ini juga tentang energi Leo muncul lagi ya, singa, lion. Jadi kayak ada juga kebahagiaan mungkin, ada juga kekuatan yang diberikan buat kamu untuk menjalani apa gitu, ya kan? Oke. Ini ada huruf M ya, M. Kalau bicara M apa ya? Aku rasa ini harus ada inisiatif gitu ya. Kalau kamu merasa
aku kayaknya perlu inisiatif lagi, ya silakan. Tapi kalau kamu merasa dia aja lah yang inisiatif, kan aku selama ini udah kecewa, udah sakit hati, atau kayak ya udah cukup lah perjuangan aku, tinggal nunggu inisiatif dia aja. Kalau dia mencintaimu ya dia akan inisiatif gitu kan. Oke, ada huruf D ya, D. Hati-hati juga dengan orang yang bertopeng. Yang bertopeng itu kan bisa dia, bisa siapa gitu kan, ada aja siapa gitu yang bertopeng. Ada juga kadang serigala berbulu domba ya. Kadang kamu rasa ini baik nih, ternyata dia nggak sebaik yang kamu kira. Kamu harus was-was di situ. Ini ada huruf W ya. Aku ngerasa ini tentang itu tadi sih. Ada yang masih butuh perhatian kamu. Aku rasa ada yang kayak pengen banget bersandar sama kamu, membutuhkan bantuanmu, pertolonganmu, butuh kasih sayangmu. Ada di sini yang kayak pengen banget ya. Kamu hampirilah aku, datangi aku gitu. Ada juga yang pengen disentuh sama kamu. Dan ada nih ya huruf L ya. L ini kan tentang cahaya juga, sinar ya. Aku ngerasa ada titik terang di atas semua masalah-masalah kamu, apapun itu. Atau kamu bisa menjadi sumber cahaya bagi orang-orang yang gelap ya. Atau kamu cahaya, kamu sinar bagi seseorang. Oke? Ini ada huruf T. Huruf T, bottom of the deck. Ini tentang, aku ngerasa sebenarnya kalau di dalam circle kamu, dalam keadaan dan situasi kamu, ya kamu harus gunakanlah intuisi kamu. Karena aku ngelihat tidak semua orang berdampak positif untuk kamu. Ada aja yang negatif nih. Ada aja yang kayak pengen merusak kebahagiaan kamu. Ada aja sebenarnya yang susah melihat kamu senang. Ya sewot gitu ngelihat kamu bahagia. Oke. Kita lihat lagi. Nah, di sini semesta mau ngasih tahu juga orang yang dealing dengan kamu itu sedang dalam proses perubahan menjadi lebih baik, meskipun dia lambat berubah. Atau ini bisa kamu ya, gunakan cahaya di dalam hatimu. Sebenarnya apa sih kebaikan yang perlu kamu lakukan, atau apa yang perlu diperbaiki dari dalam dirimu. Terus banyak cinta untukmu ya. Mungkin gak hanya satu yang sayang sama kamu, tapi ya banyak yang sayang sama kamu. Cuma mungkin ada cara yang salah dilakukan ke kamu, makanya kamu ngerasa kayak dia gak sayang, padahal sayang ya. Dan aku ngelihat di sini ya ada yang mau action, ada yang mau bertindak ya untuk kamu. Ada yang memimpikan kamu, diam-diam ada yang bermimpi tentang kamu. Dia sering mimpiin kamu tapi dia diam aja. Kadang dia merasa kalau aku mimpiin kamu itu tandanya kamu mikirin aku di sana. Ini ada orang yang GR, gede rasa. Tapi ada juga yang kayak apa ya? Dia tuh merasa besar banget perasaan yang dia pendam ke kamu. Contoh, dia cinta sama kamu tapi dia nggak terlalu menunjukkan. Dia rindu sama kamu tapi kayak susah banget dia komunikasikan. Atau banyak yang mau dia bilang ke kamu tapi nggak kesampaian. Jadi semua hasrat itu ya akhirnya terbawa mimpi. Ini kayak orang stres sekarang ya. Dia kayak crazy gitu sekarang gitu. Jadi ada orang yang kayak merasa ya kamu mungkin berekspektasi, berharap aku melakukan hal yang besar, tapi ya hal kecil aja itu aku belum sanggup. Dia pengen banget bilang gitu. Dan koneksi spiritual kalian sebenarnya nyata ya di sini. Jadi kalau kamu merasa kamu masih bisa melakukan sesuatu, ya lakukan sekecil apapun itu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.